kasih pada kesempatan kali ini karena saya ingin membahas tentang sejarah Bank Indonesia. Saya Diniwati Silaban dari Universitas Dian Nusantara, NIM 111197375, dosen pengampu Ibu Weni Desti Febrian, SEMM. Sekilas sejarah Bank Indonesia di bidang perbankan pada periode 1953 sampai 1959. Pada 1 Juli 1953 sesuai dengan Undang-Undang, Bank Indonesia sebagai bank sentral bertugas untuk mengawasi bank-bank pada November 1957 dan diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Memasuki masa kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mulai mendirikan bank-bank pemerintah seperti Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Industri Negara, dan Bank Tabungan Pos. Pada masa itu juga telah beroperasi beberapa bank swasta nasional, bank-bank asing termasuk DJB. Pada tahun 1957 terdapat 3 bank milik Belanda yang masih beroperasi di Indonesia. Bangsa Indonesia mulai diperkenalkan dengan lembaga perbankan sejak berdirinya The Bank van Lening oleh bangsa Belanda. Kehadiran bank-bank di Nusantara ditandai dengan berdirinya The Bank van Lening pada tanggal 20 Agustus 1746. Namun pada perjalanannya, The Bank van Lening tidak dapat beroperasi dengan baik. Kemudian dilebur ke dalam The Bekaurang yang didirikan pada tanggal 1 September 1752 dan namanya berubah menjadi The Bakaurang and Bank van Lening pada tanggal 5 September 1752. Periode ini merupakan cikal bakal pengawasan bank oleh Bank Indonesia sebagaimana telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang pokok-pokok Bank Indonesia arah pengawasan bank oleh Bank Indonesia untuk memastikan solvabilitas dan likuiditas bank. Akan tetapi pada awal periode ini, Bank Indonesia baru dapat mengawalinya dengan melakukan pengawasan langsung terhadap perkreditan bank, terutama untuk memastikan kepatuhan bank terhadap larangan pemberian kredit kepada sektor ekonomi tertentu, serta memastikan diterapkannya prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat. Selanjutnya langkah-langkah strategis pada 1953 sampai 1959. Setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1955, bank-bank swasta nasional yang telah ada dalam waktu 3 bulan wajib mengajukan permohonan izin usaha kepada Menteri Keuangan melalui Bank Indonesia. Bila syarat-syarat untuk memperoleh izin belum dipenuhi, maka Menteri Keuangan akan memberikan izin sementara. Menteri Keuangan memberikan izin tetap atas rekomendasi Bank Indonesia. Selanjutnya, otoritas pengawasan. Dalam Undang-Undang Pokok Bank Indonesia tahun 1953 ayat 4 dan 5, pasal 7 ditegaskan bahwa Bank Indonesia melakukan pengawasan urusan kredit sambil menunggu terlaksananya peraturan-peraturan undang-undang tentang pengawasan urusan kredit. Maka dengan peraturan pemerintah dapat diadakan peraturan lebih lanjut lagi bagi Bank Indonesia untuk menjalankan pengawasan tersebut pada 15 Januari 1955 sehingga dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 1 untuk mengatur pengawasan kredit Indonesia.
Selanjutnya sasaran strategis 1953 sampai 1959. Sebagaimana pelaksana pengawas badan-badan kredit di Indonesia, Bank Indonesia telah mulai memberlakukan ketentuan-ketentuan ke arah pengembangan perbankan yang sehat kepada bank-bank yang telah mendapat izin tetapi ternyata melakukan usaha bank dengan menggunakan keterangan-keterangan yang tidak benar, diberikan peringatan supaya dalam waktu tertentu memenuhi kewajibannya. Kita sampai kepada kesimpulan, sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu, The Javas Bank NV didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828 yang kemudian menyusul Nederlandse Indische Eskomto Massachee NV pada tahun 1918 sebagai pemegang monopoli pembelian hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar negeri, serta terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Demikianlah pembahasan video saya kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah dari manajemen perbankan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Adapun saran dan masukan yang membangun sangat saya harapkan dari teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.